Ya, kita akan membaca satu firman Tuhan lebih dulu ya sebelum kita berdoa. Di dalam Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 29 sampai dengan ayat yang 35. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Yohanes 13 ayat 29. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa untuk yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Dan ini tugas yang sangat mulia. Ayat 30, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Ini perjamuan akhir. Jadi Yudas sangat mungkin dia tidak memakan roti itu dan tidak ikut perjamuan. Ya, kenapa? Karena Yudas sudah pergi. Walaupun dia menerima roti, tapi dia pergi. Jadi kemungkinan roti itu tidak dimakan juga ya. Kita tidak tahu, tetapi dia tidak ikut. Nah, ayat 31 menjelaskan ini. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Nah, ini satu kalimat ini sebenarnya itu langsung kita akan mengerti bahwa kasih itu akan ada pembedaan. Kasih itu ada kekhususan. Ya. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia, itu Yudas tidak ada. Artinya lingkungan murid-murid itu dibersihkan oleh Tuhan dan dia menyatakan tentang kemuliaan kasih Allah yang terbesar. 32. Ya, jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera, dengan segera itu dengan cepat ya. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Nah, 34 ini ya, ayat yang penting. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kenapa harus saling mengasihi? Ayat 35. Dengan demikian, kalau kamu saling mengasihi karena aku mengasihi kamu, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Ya, mari kita berdoa ya. Kami bersyukur hari ini kami memasuki satu pengertian, satu pengajaran tentang kasih Allah di dalam teologi kasih ini. Tuhan tolong kami supaya kami bisa melihat dengan jelas kasih yang murni, kasih yang benar-benar secara firman Tuhan di dalam kitab suci yang kami dengarkan, yang kami pelajari, yang juga sudah kami nikmati walaupun kami banyak kurang mengerti atau salah mengerti. Tuhan bawa hati kami supaya kami sungguh-sungguh melihat bahwa kasih Tuhan sungguh lebih besar dari segala hidup kami. Dari segala peristiwa kejadian yang mungkin membuat kami jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan semakin mendekatkan kami dengan segala hal yang ada. Dan kami tahu Tuhan, semua gerakan, semua kegiatan, dan semua keputusan penetapan dan tindakan kehendak-Mu adalah berdasarkan kasih. Seluruh aktivitas Tuhan, seluruh kekudusan yang Tuhan nyatakan adalah menyatakan begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kemuliaan yang besar ini, dan kami mau belajar, Tuhan pimpin supaya kami bisa menikmatinya, dan kami bisa menjalani dan menaatinya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, hari ini kita belajar ya. Nah, kemarin saya membahas tentang kasih adalah perintah teragung ya, terpenting. Nah, kenapa? Ada istilah perintah baru yang Tuhan Yesus katakan. Ini adalah perintah baru. Apa yang baru? Apakah warnanya baru? Apakah suasananya baru? Apa yang dimaksud baru? Nah, sebenarnya baru di sini menunjukkan sesuatu yang belum pernah terjadi. Sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi.
Kenapa? Karena hanya Kristuslah yang bisa menyatakan kasih Allah dan yang bisa membalas kasih Allah dengan kasih tanda petik manusia yang tidak berdosa. Dan itu Yesus. Maka waktu dia mengatakan kasihin kasih yang baru, perintah yang baru, bukan perintah yang di dalam perjanjian lama, artinya bahwa kasih yang saya perintahkan yang ada dalam perjanjian lama sama persis. Itu kasihnya tuh sangat beda dan ini baru. Apanya baru? Karena kasih itu sudah genap. Kasih itu sudah sempurna. Dan kasih itu aku lakukan dengan taat sampai tuntas. Dan tidak ada ketidaktaatan, tidak ada penyelewengan, tidak ada pemberontakan, tidak ada hati yang keras. Dan betul-betul Tuhan Yesus menjalankan kasih itu dengan taat. Dan kasih itu kasih yang sempurna, kasih yang sejati, kasih yang ilahi, kasih yang kekal, kasih yang tidak ada pamrihnya sama sekali kepada kehendak Bapa. Dan dialah yang dinyatakan satu-satunya manusia yang bisa melakukan yang berkenan kepada Allah, yang penuh dikatakan inilah orang yang aku kasihi. Dan waktu Yesus dibaptis itu, Bapa Surgawi mengatakan kalimat dengan jelas, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, yang kukenan. Dan itu sangat jelas sekali, kasih dan kenan Allah. Dan itu khusus, tidak semua manusia, hanya satu. Nah, itu disebut sebagai baru, itu berkaitan dengan Kristus. Baru itu berkaitan dengan bahwa hanya Kristus yang bisa lakukan. Dan itu baru kenapa? Karena sudah sempurna dalam aku. Nah, saudara, ini pengertian yang mungkin selama ini kita lihat barunya itu baru diperbarui, barunya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat moral. Ya, kamu baik ya, supaya kamu nggak minum lagi, supaya kamu tidak berbuat jahat lagi, kamu tidak maling lagi, tidak menjadi perampok, tidak menjadi pengangguran, tidak menjadi banyak hal yang kita kemudian istilahnya hanya diingatkan saja supaya kita berubah tingkah laku kita. Tapi ini tidak. Kasih yang dinyatakan bahwa kasih itu adalah kasih yang benar, kasih yang kudus, kasih sejati, itu hanya ada di dalam Kristus. Dan di luar Kristus, saudara tidak bisa melihat kasih yang ilahi, yang sejati. Kasih yang ilahi itu kasih yang penuh dengan belas kasihan. Nah, ini sudah saya jelaskan kemarin dengan detail. Nah, kemudian perintah agung ini adalah perintah yang berkaitan dengan bahwa manusia itu harus diperbarui dan harus diikat kembali dengan perjanjian baru. Jadi, perintah baru berdasarkan hati Allah yang baru yang diperbarui di dalam Kristus, dan seluruh tindakan Kristus itu yang akan memperbarui hidup kita. Jadi waktu kita melihat serupa dengan Kristus, itu serupa dengan perintah yang Tuhan berikan, dan kasihlah Tuhan Allah segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dan seperti juga dirimu, engkau mengasihi orang lain. Dan itu kasih yang sudah komplit, yang sudah, istilahnya orang itu sudah tidak bisa ada lagi kekurangannya, dan sudah jangkep, genap. Nah, itu dilakukan oleh Kristus, menjadi kekuatan perintah yang kemudian kita bisa melakukan perintah yang baru ini berdasarkan apa? Berdasarkan ketaatan dari Kristus. Jadi perintah kasih yang baru itu apa? Perintah yang melihat kepada Kristus, perintah yang melihat kepada kesempurnaan ketaatan Kristus. Jadi bukan baru karena saya diperbarui saya bisa melakukan kasih, bukan. Bukan diri kita, tapi adalah harus memberikan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan nyawanya kepada kita, darah dan tubuhnya kepada kita. Baru kita bisa memiliki kasih yang tertinggi, kasih yang di kayu salib itu, ya. Nah, kita akan belajar hari ini adalah kasih di dalam perjanjian lama yang ada 4, ya. 4. Yang pertama adalah Ahab dan 2 Ahab. Jadi Ahab dan Ahab itu yang paling sering digunakan, lebih dari 200 kali Ahab itu, ya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan kasih secara umum yang menunjukkan kesukaan, menunjukkan satu keinginan yang melebihi daripada hal-hal yang lain, ya. Itu bisa sangat umum sekali, dan bahkan bisa hal-hal yang abstrak, ya. Di dalam Alkitab itu berkaitan dengan apa? Makanan, berkaitan dengan tidur, orang bisa mencintai tidur, istirahat. Terus dengan pertanian, dengan hikmat Allah, kepintaran, itu orang bisa senang, bisa mencintai kebenaran, mencintai pengajaran-pengajaran, mencintai orang juga bisa, mencintai tindakan-tindakan bisa, mencintai, ya, semua berkaitan dengan hikmat kepintaran itu bisa, ya. Saya senang matematika,
saya mencintai matematika. Ya, itu bisa. Itu umum ya. Dalam arti kasih yang arti ahab dan ahib itu. Ya. Nah, sekarang berkaitan dengan kasih yang khususnya antar manusia, itu lebih banyak dipakai kasih ahab ya, antar manusia. Nah, kalau di dalam perjanjian baru atau dalam pikiran alam Yunani, itu agape, philia, storge, eros. Nah, ahab ini lebih ke arah storge, kepada sesama atau kepada saudara, atau philia, kepada teman yang dekat, atau storge. Nah, storge ini lebih khusus ke familia. Nah, eros itu di dalam perjanjian lama itu dipakai kata dot, perjanjian lama yang khusus untuk suami istri, laki dan perempuan, kesukaan dan sampai kepada hubungan seksual, hubungan badan dan pernikahan dan semuanya itu dot. Ya, itu banyak dipakai di dalam Kidung Agung. Ya, istilah ini. Nah, surah baca semuanya itu ada banyak sekali. Nah, yang terakhir adalah hesed yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang sangat sulit sekali. Hesed ini mencakup arti kasih yang sangat luas. Tetapi intinya adalah mercy. Intinya adalah belas kasihan. Nah, ini penting sekali. Jadi di dalam perjanjian lama, istilah kasih itu selalu terikat dengan hati belas kasihan. Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan dan termasuk juga tindakan dia itu tergerak karena belas kasihan. Dia melihat orang, anak muda yang mati, terus kemudian mamanya atau yang sudah tua itu nangis-nangis, dia tergerak hatinya. Dia melihat orang yang lumpuh, dia melihat orang yang buta, tergerak hatinya. Nah, itu artinya apa? Dia ingin menyatakan kasihnya. Ingin menyatakan kehendak Bapa di situ. Ingin mempermuliakan Bapa di situ. Dan ini kita harus jelas. Jadi kasih bukan cuman kasih memberi makanan, memberi hal-hal yang bersifat untuk memelihara orang, itu kasih, bukan, itu ekspresi ya. Jadi tindakan-tindakan. Nah, kalau Kristus yang dalam hidupnya itu hatinya tergerak oleh belas kasihan, hatinya iba, hatinya penuh dengan kemurahan. Nah, itu menyatakan bahwa Kristus itu adalah kasih. Allah adalah kasih, Kristus adalah kasih. Dan ini jelas sekali. Nah, hesed ini diterjemahkan adalah sesuatu yang tidak hanya sekejap, tidak hanya sesaat, tidak hanya satu kali, dua kali, tidak hanya karena kondisi yang ada. Bukan. Tapi hesed ini adalah steadfast love. Artinya, kasih ini adalah tidak berubah terus-menerus dan dalam kondisi apapun tetap mengasihi. Itu disebut sebagai kasih Allah. Jadi kamu kurang ajar, kamu memberontak, kamu apapun, Tuhan mengatakan karena aku sudah mengikat satu perjanjian dengan kamu, maka aku akan mengasihi kamu. Kalau kamu tetap seperti ini terus dan kamu tidak mau berubah, maka aku yang mengubah. Dan aku akan berikan hati yang baru dan dengan kekuatan yang baru dan aku akan ubahkan engkau. Nah, itu dari Allah. Kita nggak bisa, kita jatuh dalam dosa, kita nggak bisa mengubah diri kita. Kita hanya bisanya maunya diri kita, berpusat pada diri kita. Dan semua dosa itu cuma satu. Melawan Allah menjadi pusat hidup atau kita menjadi pusat hidup kita. Nah, itu dosa. Ya, itu aja. Jadi berpusat pada Allah atau pada yang lain, pada dirimu, pada hartamu, dan itu dosa kita. Allah kasihnya itu berpusat pada hikmat, kepada seluruh kekudusannya, dan dia kesetiaannya. Itu yang membangun kasih yang dinyatakan adalah kasih yang sempurna. Sedangkan kita, baik filia, kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada keluarga storge, atau eros kepada teman sejenis, lawan jenis gitu ya, yang saling mengasihi, mencintai sampai kepada pernikahan. Ini semua kasih ini adalah kasih dalam nuansa pemikiran orang-orang Yunani yang tidak boleh kita pakai sebagai acuan pengertian pengajaran Alkitab. Kenapa? Karena itu kebudayaan dunia, itu pemikiran manusia. Dan selalu ada kelemahannya. Nah, kita harus memakai apa? Apa yang dikatakan oleh Kristus, apa yang diajarkan firman Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa seluruh kasih yang ada, kasih apapun, itu sumbernya dari Allah. Baik itu eros, baik itu filia, baik itu storge, itu kasih itu berpulang dan berasal serta berakar kepada kasih agape, agapu. Agapu kata bedanya, agape kata kerjanya, mengasihi. Nah, saudara, di sini kita belajar jadi hesed ini adalah satu kemurahan, satu tindakan yang
tidak memikirkan kamu itu taat atau tidak taat, kamu itu menyangkali aku atau tidak menyangkali aku, kamu harus diubahkan baru kamu bisa mengerti apa yang aku mau. Jadi maksudnya, Allah yang punya pemikiran-pemikiran dan kehendak ini bisa kamu tangkap, bisa kamu nikmati kalau kamu diubahkan hatimu. Nah, kalau sudah diubahkan, nggak mungkin kamu tidak setia. Tidak mungkin kamu tidak mengerti dan tidak mungkin kamu menyangkali aku. Apalagi mengkhianati aku seperti Yudas. Nah, di sini. Jadi, dalam perjanjian lama, itu kita lihat bagaimana Allah itu begitu murah hati. Melalui Musa, melalui nabi-nabi, walaupun mereka itu bangsa yang biadab, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, Tuhan tetap mencintai mereka. Ini dengan syarat apa? Dengan satu syarat, kamu harus ada yang dikorbankan. Kamu harus membawa anak lembu emas, kamu harus membawa semua. Kamu taruh itu, dan kamu nyatakan dosamu, kami berdosa. Dan melalui ini kami mau diselamatkan, pengorbanan ini. Dan itu ribuan tahun. Dan mungkin ratusan kali, ribuan kali, ratusan ribu kali dilakukan bangsa Israel. Selama ribuan tahun. Dan setiap rumah tangga itu melakukan semua. Diingatkan bahwa kamu tidak bisa setia, kamu tuh orang yang pemberontak, tidak taat, dan tidak memiliki hati yang bisa diubahkan, dan kamu selalu menentang Tuhan. Maka lihatlah binatang ini, kesetiaan Allah di dalam pengorbanan ini. Nah, itu melambangkan Kristus, melambangkan perjanjian baru, melambangkan perintah baru di sana. Ya. Jadi dikatakan di sini, tidak pernah berhenti, tidak sementara, kasih Allah itu selalu berlangsung dari hari ke hari sampai tuntas dan kita bertemu dengan dia sempurna. Nah, ini kasih. Jadi kalau saya mengampuni orang bukan berdasarkan kasih, pengampunan saya itu berhenti. Kenapa berhenti? Ya saya karena tidak memiliki hati lagi bermurah hati, tidak memiliki hati berbelas kasihan. Jadi kemurahan pengampunan itu sangat dekat sekali. Kalau saya tidak berbelas kasihan pada dia, saya tidak bisa mengampuni berdasarkan kasih yang tidak bersyarat itu. Dan ini terkait semua, pengampunan, kasih, dan kesetiaan, dan semua ini terkait di dalam diri Allah sendiri. Dan itu dianugerahkan pada kita. Nah, yang terakhir adalah yang ketiga, kasih di dalam perjanjian lama itu selalu berkaitan dengan, perhatikan, saudara, kesetiaan perjanjian. Jadi ini berdasarkan apa? Berdasarkan pada kesetiaan Allah. Karena kita sudah tidak setia ini. Nggak mungkin menjadi setia. Jadi Allah lah yang memulai dengan kesetiaannya, dengan perjanjiannya, dengan janji-janjinya, dengan jaminannya. Kalau kamu mengerti apa yang aku lakukan, belas kasihanku, menjadi dasar ibadahmu, maka di situ kamu menerima hidup kekal dan keselamatanmu. Nah, hanya percaya saja, engkau akan mendapatkan seluruh hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Kepada siapa saya percaya? Kepada Kristus. Nah, itu ikatannya. Dan Tuhan itu sangat baik ikatannya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pengertian yang lebih dalam lagi. Nah, kita lihat ini. Kasih dan kekudusan Allah. Nah, perhatikan, saudara. Kasih memiliki jangkauan itu dua. Jadi memiliki satu keterbukaan dan keluasan itu sangat luas. Dan bahkan kepada semua, kasih Allah itu tidak hanya kepada kita. Kasih Allah itu kepada seluruh dunia ini. Seluruh dunia ini. Artinya apa? Pada orang berdosa dan orang yang akan dia pilih. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Ya, ini tadi kita udah membacanya secara garis besar gitu ya. Kasih itu adalah kasih yang selalu berkaitan dengan kemurnian hati Tuhan. Dan waktu Tuhan mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah, kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, yang nanti wujudnya adalah di dalam kasih Kristus. Karena dialah yang menyatakan kasih itu. Begitu besar kasih Allah di dalam Kristus. Kasih Allah di dalam Kristus. Kepada dunia ini, jadi seluruh umat manusia dikasih Tuhan. Iya. Nah, saudara, apa yang membedakan? Loh, saya kok bisa percaya Tuhan Yesus, kok dia nggak bisa? Nah, kita akan melihat kekudusan Allah. Kalimat apa yang bisa kita lihat perbedaannya? Nah, kita lihat ya, Yohanes 3:16. Perbedaannya di sini. Perhatikan kalimat pertama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi motivasi Allah adalah
kemurahan belas kasihannya kepada manusia. Allah berhati ingin menyelamatkan semua manusia. Berdasarkan apa? Kasihnya yang tak terbatas. Kasihnya yang tidak pamrih kepada siapapun. Dan dia berikan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, ini terbuka ini. Ya, terbuka. Nah, perhatikan. Supaya setiap orang yang percaya atau barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, di sini ada suatu perbedaan. Supaya, karena kasih yang besar ini, supaya apa dikatakan ini? Supaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang dikuduskan oleh Tuhan, setiap orang yang mendapatkan anugerah dan kasih karunia Tuhan, orang yang mendapatkan rahmat Tuhan, orang mendapatkan panggilan Tuhan, dan orang ini, setiap orang yang percaya, bukan semua orang, semua kesempatan dibuka oleh Tuhan, tetapi yang percaya dipilih oleh Tuhan. Semua orang yang percaya, yang ditarik oleh Bapa, yang datang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu dikuduskan, dipisahkan oleh Allah. Jadi kasih itu membuka dan kemudian kasih itu menutup. Kasih itu membuka untuk semua dunia ini, semua orang dan segala sesuatu Tuhan kasih semuanya. Baik yang hidup, baik yang mati, Tuhan mengasihi semuanya karena kasih tak terbatas. Dan setelah itu dikatakan supaya setiap orang yang percaya, nah Tuhan mau mengikat ini di dalam dirinya, ada kasih yang lebih khusus. Ada kasih yang bukan untuk dunia semuanya, tapi untuk orang-orang yang percaya. Kasih yang kudus, kasih yang ilahi, kasih di dalam keadilan Tuhan, kasih di dalam kebenaran Tuhan, kasih di dalam seluruh ketaatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Bukan kasih kepada dunia yang sementara ini, yang kemudian mereka tidak taat, tidak percaya. Nah, kamu kalau sudah tidak percaya, kamu menerima kasih Allah yang umum, general love, yang menahan dosamu, yang memberikan kesempatan kamu untuk bertobat, yang menyatakan bagaimana Allah begitu limpah memberikan belas kasihannya, dan dunia ini dengan segala sesuatunya, Tuhan berikan semua sebagai bentuk kasih Allah yang besar. Tuhan pelihara dunia ini tidak kiamat, tidak menuju akhirnya, karena kasihnya begitu besar. Mengapa Tuhan belum menghakimi dunia ini? Karena kasihnya dinyatakan dulu. Anugerahnya itu begitu besar. Begitu besar kasih Allah, anugerah Allah begitu besar. Jadi di sini supaya yang percaya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Kristus, tidak binasa melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Jadi ini langsung terjadi pemisahan. Jadi kekudusan Allah itu menyeleksi, memisahkan, dan menyesuaikan dengan apa? Dengan kehendak natur Allah yang terdalam. Dengan kerelaannya, dengan hikmatnya. Terus kemudian dia memilih orang-orang. Tidak semua orang dipilih. Kenapa? Kalau semua orang dipilih, kita menjadi, lah buat apa kalau semua dipilih? Di mana keadilan Allah? Nah, orang yang percayalah, yang Tuhan kemudian berikan anugerah rahmat itu, yang kemudian dia terima. Dia kemudian berikan anugerah kasih yang bukan sementara, yang kekal, yang khusus, yang spesial. Menjadi anak-anakku. Di situ. Jadi bukan menjadi musuhku, menjadi anakku. Ini adalah berdasarkan apa? Berdasarkan sifat kekudusan Allah. Berdasarkan kebenaran keadilan Allah. Berdasarkan akan hikmatnya, wisdomnya. Berdasarkan akan pengertian yang begitu indah. Dan semua itu berdasarkan apa? Semua Allah perbuat untuk kebaikan kita. Kebaikan siapa? Kebaikan kita semuanya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang dimasukkan Tuhan ke dalam neraka, itu berdasarkan apa? Berdasarkan kasih Allah. Karena dia menolak percaya kepada Kristus. Tidak menuju pada kasih yang khusus ini. Kasih yang menyelamatkan. Maka semua orang yang menerima kasih yang umum, itu tetap masuk dalam neraka. Loh, terima kasih kok masuk neraka? Iya, karena tidak menerima kasih yang secara khusus. Kasih yang kudus. Kasih yang benar. Kasih yang adil. Kasih yang berdasarkan hati Allah. Nah, saudara di sini. Jadi banyak sekali orang yang tidak bisa mengerti. Karena begitu besar kasih Allah. Akhirnya orang mengatakan, wah semua dikasih Tuhan. Mau orang berdosa. Dan kita diselamatkan Tuhan. Tidak, saudara.
Tidak sama sekali. Kenapa saya katakan tidak? Karena kita tahu Allah itu memiliki sifat kekudusan. Dia tidak bisa membiarkan dosa ada dalam hidup kita. Jadi sebelum kita bersekutu dengan Tuhan, sebelum kita bisa hidup dengan Tuhan tanpa dosa, maka kita harus dijadikan tidak berdosa. Seperti Kristus yang tidak berdosa. Bagaimana? Ya Kristuslah yang harus diam dalam diri kamu. Menjadikan kamu orang-orang yang akan dijadikan dibenarkan yang tidak akan bisa berbuat dosa lagi. Melalui siapa? Melalui ketidakberdosaan Kristus. Nah, ini kita pernah bahas ini. Ya. Jadi melalui kekudusan, Allah mengkhususkan kasih yang menyelamatkan kepada kita yang percaya. Ya. Jadi kita menangkap dengan luas sekali. Yang sangat besar sekali. Jadi supaya setiap orang, barang siapa yang percaya kepada anak, kepada Kristus, dia akan mendapatkan hidup kekal. Hidup apa itu? Hidup yang berdasarkan kasih, kebaikan, kekudusan, dan kesetiaan Allah. Dan ini sangat indah sekali. Jadi kalau kita melihat, wah dunia ini dikasih Allah. Kemana kita lihat dunia dikasih Allah? Semua kehidupan makanan, semua masih tersedia bagi manusia. Kita masih ingat, Tuhan kalau menghukum di dalam perjanjian lama, contohnya waktu Elia, Tuhan berikan hujan tidak datang 3 tahun. Coba bayangin. 3 tahun tidak ada hujan. Itu sistem yang ada di dunia kita. Ekosistem. Itu pasti berubah. Dan bayangkan 3 tahun. Setahun aja udah setengah mati. 3 tahun tidak ada hujan. Bagaimana mereka sengsaranya bangsa Israel. Nah Tuhan hukum mereka. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Apakah hukuman ini adalah hukuman karena Tuhan marah? Bukan. Dasarnya adalah karena kebaikan kasih Allah. Supaya bangsa Israel menerima hati yang bisa berbalik kepada Tuhan. Coba bayangkan, saudara. Jadi di dalam hidup kita ini, sesuatu hal yang paling sulit kita terima, yang paling susah kita terima, yang paling mengecewakan, membuat kita kemudian kesesakan, kita menderita luar biasa. Saudara, itu dirancang oleh Tuhan. Seluruh yang ada dalam hidup kita, itu untuk kebaikan kita. Dan berdasarkan apa? Berdasarkan kasih Allah. Begitu mengasihinya Allah pada kita. Kok bisa, Pak? Saya nggak merasa dikasih Tuhan. Kenapa hidup saya sengsara seperti ini? Nggak ada sesuatu yang saya rasakan yang membuat saya coba. Ya, seperti dari dulu sampai sekarang anak saya dalam kemiskinan. Ya Tuhan tolong cuma sekali waktu. Dan tetap seperti ini. Padahal Tuhan sudah limpahkan begitu banyak. Tuhan sudah berikan kasihnya begitu luar biasa. Tapi ibu ini diikat dengan apa? Dengan pengertian-pengertian secara dunia ini. Jadi dia menuntut Tuhan dengan pola berpikirnya dunia ini. Wah, kalau dunia seperti ini saya harus terima. Dan semua ukurannya bukan ukuran pada Tuhan, pada diri kita. Maka kita nggak bisa melihat kasih Allah. Kenapa dunia tidak bisa menerima aku? Tidak bisa menerima kasih Allah? Karena dunia mengasihi dirinya sendiri. Dunia itu mencintai dirinya sendiri. Janganlah engkau mencintai dunia ini. Yang dunia mencintai apa yang mereka lakukan. Kesenangan-kesenangan dunia itu. Jangan pernah kita ikut di dalam mencintai dunia ini. Mencintai uang, mencintai kecantikan, mencintai kekayaan, mencintai kedudukan, mencintai kerohanian termasuk di dalamnya. Mencintai pelayanan yang bukan mencintai Tuhan. Dan itu bisa dipalsukan semua. Bukan mencintai Tuhan. Sebenarnya kita mencintai diri kita sendiri yang diekspresikan dengan seluruh kegiatan kita. Jadi self-love itu melawan seluruh coach love. Jadi cinta diri dan cinta Allah itu bertentangan sangat luar biasa sekali. Jadi tetap yang berpusat pada diri, semua masalah hidup kita, itu akan menjadi mandek jika kita berpusat pada diri kita sendiri. Kenapa orang tidak melayani saya? Kenapa orang tidak perhatian saya? Kenapa orang? Nah, saudara-saudara menjadikan diri saudara itu menjadi pusat, padahal harusnya Tuhan, bukan saudara. Yang kamu layani Tuhan, bukan kamu meminta orang lain melayani kamu. Kamu harus melayani. Kamu harus memikirkan kepentingan orang lain. Dan itu kasih. Kasih itu selalu memberi. Kasih itu selalu memberikan hidupnya dan selalu memperhatikan. Saudara, ini adalah Allah. Waktu Allah menciptakan, dia ingin memuliakan manusia. Dan bersama dengan dia ingin menyatakan dan ingin bersekutu dengan manusia. Dia menciptakan supaya manusia bersekutu dengan dia. Dia menikmati semua ciptaannya. Dan di situ kita lihat ini. Nah, kita lihat ya. Titik poin tertinggi
waktu Yudas disingkirkan oleh Tuhan, itu titik poin di mana? Saudara perhatikan. Jadi waktu Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya yang terdalam, kasih yang paling akan membuat orang itu akan menerima satu hidup kekal, dan waktu dia menjelaskan itu, maka di situ Yudas itu diusir oleh Tuhan dalam tanda petik. Ya. Dan kemudian Yudas keluar. Dan Yudas membawa roti di tangannya, dan dia keluar dan dia tidak bersekutu dengan murid-muridnya, dan dia keluar dari persekutuan kasih Allah. Dia keluar dari persekutuan yang akan dinyatakan kasih yang tertinggi di sana. Itu apa? Inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Dan kamu akan menjadi satu dengan aku dalam dagingku, dagingmu. Di dalam tubuhku, tubuhmu. Dan semua itu menjadi satu jaminan bahwa kamu akan dimeteraikan dan kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan Yudas di sana membawa roti, hanya dibawa dan dia keluar. Nah, ini kalimatnya. Kita lihat. Ayat 30 dan 31. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Jelas, dia tidak ikut perjamuan kudus. Dan banyak orang tanya, oh Yudas ikut perjamuan kudus. Tidak ikut. Kenapa? Ini kalimatnya. Yohanes 13 ayat 30. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Dan dia tidak memakan roti itu. Dan dia pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Dan perhatikan, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Nah, baru Yudas pergi, dia baru bukakan rahasia. Apa itu darah perjanjian baru? Dan bagaimana kamu bisa menerimanya? Yudas keluar, dan kemudian dia mengkhianati Tuhan. Jadi apa yang membuat kita, memisahkan kita dari orang yang Kristen dan bukan? Nah, saudara, ini puncak tertinggi adalah orang itu mau menerima Kristus di kayu salib dengan seluruh hidupnya dan mau berjalan menderita bersama dengan dia dalam kasih Allah, meniru dan meneladani Via Dolorosa. Dan itulah yang memisahkan orang Kristen dan bukan. Orang Kristen yang sungguh-sungguh dan orang Kristen KTP. Orang Kristen cuma ikut-ikutan dengan orang Kristen yang sejati. Apa bedanya? Seperti Yudas. Dan waktu diangkat itulah, roti dan anggur itulah, waktu dibagikan, dia menyingkir dan dia tidak tahan. Kenapa? Aku tidak mau menderita, aku tidak mau menerima kasih seperti ini. Aku merasa terhina dan kamu itu menghina saya. Kamu akan aku jual. Dan itu pikiran Yudas semua. Dia tidak bisa terima tingkah laku Kristus yang begitu besar kasihnya kepada Yudas. Dan Yudas tidak layak dikasihi. Yudas melemparkan dirinya sendiri. Dia mental. Karena kenapa dia mental? Karena dia memakai seluruh keinginan hatinya. Ingin menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadinya dia ingin mengangkat menjadi raja. Dan dia mempunyai kepentingan-kepentingan di dalam pelayanan Kristus. Supaya dia bisa korupsi. Supaya dia bisa menikmati kedudukan itu. Dan itu mental langsung. Kenapa mental? Karena kasih sejati itu akan melemparkan orang keluar dari lingkungan kasih murid-murid yang sejati. Saudara, saya belajar pengalaman itu. Pengalaman apa? Kasih yang sejati itu akan membersihkan, akan mengusir orang-orang yang tidak sehati, sepikir di dalam kasih Allah. Jadi kasih itu selalu menguduskan. Kasih itu selalu akan membawa kita kepada kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan waktu kita mempunyai kasih, hati kita memiliki kasih. Dan waktu kebenaran dinyatakan, dan itu menyakitkan hati kita, kita bisa menerima. Kenapa? Karena kita menerima kasih Allah, dan kita bersyukur. Jadi semakin orang mengajari saya kebenaran, semakin orang itu membukakan saya kepada kebenaran, dan bahkan bisa menegur saya, bisa memarahi saya, itu saya bersyukur. Kenapa? Karena begitu kasihnya Allah kepada saya. Kepada siapa seorang anak yang tidak dihajar orang tuanya? Karena begitu besar kasih Allah, sehingga orang-orang percaya dihajar oleh Tuhan, dan orang-orang yang tidak percaya dibuang oleh Tuhan. Dan itu bedanya. Aku hajar engkau karena aku mengasihi kamu. Karena engkau harus mengerti kasih kesetiaanku. Kenapa Tuhan buang, Tuhan murka orang-orang yang mendapatkan kasih secara umum? Karena mereka bandel dan mereka tidak terima aku. Dan mereka akan dibuang orang Tuhan. Dan mereka juga terpental sendiri. Karena kasih itu seperti plus dan min. Seperti magnet. Begitu ketemu dia harus lekat. Dan semua yang bersifat lawan semua.
akan melekat pada dia, kepada Tuhan. Dan itu sifat magnet. Dan semua orang percaya itu akan bersatu dan saling mengasihi. Itu karena kasih Allah menjadi pilar. Saling mengampuni, saling setia satu sama lain, saling bisa mengerti, saling melengkapi. Itu poros dasarnya apa? Kasih. Dan itu dibahas oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13. Kasih itu begitu besar. Tanpa kasih, apapun kamu lakukan, itu sia-sia. Teologiamu sia-sia. Kegiatanmu gereja sia-sia. Jika kamu melayani dan melakukan semuanya tanpa kasih. Ya, saya baca ini di dalam 1 Korintus ya, 13. Saya bacakan ya, 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, agapo, kasih yang sejati ini, kasih ilahi, kasih Allah, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kelihatannya rohani, kelihatannya orang baik. Wah, itu Pak, orang bukan Kristen. Keluarganya baik-baik. Seperti gong berkumandang. Walaupun mereka punya istri 4, 5, 7. Pak, mereka itu mesra. Mereka damai sejahtera. Kenapa orang Kristen keluarga yang berantakan seperti ini? Karena kita lihat apa? Gongnya. Gong, gong, gong. Dosa-dosa mereka engkau terima semua. Celakalah kita. Kalau sebagai orang Kristen mengatakan, wah itu keluarga itu lebih baik ya, keluarga itu lebih mengasihi. Oh, kamu tidak mengerti kasih yang di dalam kekudusan. Mereka berpoligami itu melawan kekudusan Tuhan. Dan kamu menyatakan itu baik, itu keluarga mengasihi. Siapa bilang, saudara? Itu keluarga yang melawan Tuhan. Keluarga yang tidak sama dengan kekudusan Allah. Oh ini kok berantem Pak begini. Karena keluarga ini sedang memperkarakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Berjuang untuk apa? Berjalan dalam kekudusan Tuhan. Dan keluarga ini kemudian bukan berantem. Itu merupakan satu untuk apa ya? Kalau orang mengatakan untuk pembaruan di hidup mereka. Keluarga ini. Jadi jangan dilihat secara kasat mata. Kasih di sini dengan kasih di sini beda sekali. Nah di sini saudara. Jadi kasih itu adalah kasih yang membawa kita kepada satu esensi yang mendasar. Tanpa kasih, saudara, semua sia-sia. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia, talenta untuk bernubuat. Dan ini sebagai seorang nabi, bernubuat, profesi. Dan aku mengetahui segala rahasia, orang yang pintar sekali. Berpengetahuan dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, bayangkan saudara. Iman yang sempurna. Apa iman sempurna? Dikatakan di sini, untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang terakhir, ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan, nah ini terakhir, saudara. Ini puncak dari tanda petik kasih yang mengorbankan hidupnya, kasih yang memberikan nyawanya. Sepertinya, tetapi ada orang melakukan ini tanpa kasih. Lupa, artinya tanpa kasih apa? Untuk negaranya, untuk suaminya, untuk istrinya. Dia mau mati, dia mau berkorban untuk anaknya. Itu kasih manusia, kasih yang umum. Tetapi tanpa kasih Allah, semua kasih yang umum itu sia-sia. Dan dikatakan di sini, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, orang yang sangat charity, orang yang sangat bersosial luar biasa. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, untuk menjadi penginjil, menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil, menjadi penginjil. Orang-orang memberitakan Injil, dan kemudian sampai dipukuli, dibakar, dan kemudian mati. Dikatakan, tidak mempunyai, tetapi aku tidak mempunyai kasih. Jika aku tidak mempunyai kasih, dikatakan sedikit pun tidak ada faedahnya bagi. Itu namanya martir yang sia-sia. Karena tidak memiliki kasih. Karena dia bermartir demi dirinya, bukan demi pengorbanan kasih Kristus. Dan semua itu menjadi sia-sia. Nah inilah yang membedakan kita menjadi kasih yang khusus. Kasih yang menguduskan. Kasih yang berdasarkan akan diri dan natur Allah. Dan inilah satu kebenaran yang kita terima hari ini. Kasih dan kekudusan Allah.
menjadikan kasih itu sempurna, menjadikan kasih itu diikat selama-lamanya, menjadikan kasih itu terbuka bagi semua orang mencintai Dia. Dan itulah kasih di dalam kekudusan Allah. Jadi kasih itu selalu menjadi kesempatan bagi semua orang, tapi kekudusan itu menutup pada orang-orang yang tidak percaya. Jadi kasih itu membuka seluas-luasnya, dan kasih yang khusus menutup kepada orang-orang yang tidak mau percaya kepada anak, tidak mau percaya kepada Kristus. Dan kasih itu menutup. Karena apa? Karena kasih itu di dalam keadilannya. Karena kasih itu memiliki dasar sifat Allah kudus. Allah mengasihi dunia dan semua dikasih Tuhan. Orang berdosa dikasih Tuhan. Tapi dengan satu syarat, barang siapa? Tujuannya apa? Tujuannya supaya setiap orang yang percaya, barang siapa yang percaya kepada anak, nah, kamu baru mendapatkan kasih yang kekal, kasih yang menyelamatkan. Jadi kasih yang umum itu diterima orang dan tidak pernah menyelamatkan. Jadi saya begini, saya mencintai istri saya, dan cinta saya kepada istri saya tidak menyelamatkan saya. Kebaikan saya kepada istri saya baik dengan saya, sebaik-baiknya istri saya kepada saya, bahkan menyerahkan nyawanya bagi saya, tidak menyelamatkan saya. Papanya begitu mencintai anaknya, waktu anaknya mau ketabrak dan kemudian papanya itu membela anaknya. Dan kemudian papanya berkorban untuk anaknya, papanya mati, anaknya hidup. Saudara, apakah kasih ini menyelamatkan? Iya, menyelamatkan secara dunia ini. Tetapi di hadapan Tuhan, kasih itu tidak menyelamatkan. Karena yang bisa menyelamatkan, kasih yang bisa menyelamatkan, hanya tindakan Kristus di kayu salib. Di luar itu, tidak ada yang diakui Tuhan. Maka Tuhan mengatakan waktu Yesus dibaptis, inilah anak yang kukasih. Inilah anak yang menyerahkan nyawanya. Inilah anak yang akan menguduskan seluruh manusia. Inilah anak yang akan membenarkan manusia. Saudara, jadi semua apa yang dilakukan oleh Allah, itu adalah berdasarkan kasih-Nya. Dan waktu Allah memilih orang-orang yang percaya berdasarkan kasih yang kudus, kasih yang benar, kasih yang menyatakan kemurka Tuhan dan menyatakan kasih-Nya. Dan kasih itu adalah kasih yang ada dalam diri Allah. Di sini. Jadi barang siapa yang percaya, jika orang percaya, supaya jika orang yang percaya, setiap orang percaya, tidak ada satu kondisi disebut sebagai jika. Ada kondisinya. Barang siapa, ada kondisinya, ada pemilihan, ada pengkhususan. Dan itu adalah anugerah Allah. Jadi Allah memberikan anugerahnya kasih kepada semua orang. Iya, matahari diberikan kepada orang jahat dan orang yang baik. Hujan diberikan kepada orang baik dan kepada orang jahat. Dan semua itu adalah kasih Allah, anugerah Allah secara limpah umum. Menjangkau semua hati manusia. Dan Tuhan, tujuan kasih Allah yang besar ini apa? Kasih yang menjangkau semua orang itu apa? Supaya kamu datang kepada Kristus. Supaya kamu mendapatkan kasih yang menyelamatkan. Jadi dunia ini dikasih oleh Allah, bahkan orang berdosa, bajingan-bajingan itu dikasih oleh Allah. Membawa apa? Supaya orang melihat kasih Allah yang luar biasa dan dia mencari Allah yang benar. Kok bisa ya? Yesus mati bagi orang yang penjahat di sebelahnya dia. Yesus mati bagi orang-orang yang mengkhianati dia. Yesus mati bagi Petrus. Kasihnya begitu besar. Dan di dalam kasih itu kekudusan Allah ditegakkan. Petrus mendapatkan kasih limpah. Dan kemudian bertobat. Yudas menolak Tuhan. Dan mendapatkan murka Allah di dalam kekudusannya. Dan semua adil di dalam diri Allah. Dan sangat indah sekali. Nah, saudara, jadi kasih Allah ini sifatnya apa? Kasih Allah itu selalu bersifat, saudara, terbuka dan kemudian menyaring ke dalam. Terbuka karena dia membuka hatinya pada semua manusia. Dan akhirnya menyaring kenapa? Karena perbuatan Kristus harus kamu percaya. Kalau tidak percaya kepada anak saya, kamu tidak akan aku selamatkan. Dan itu menjadi khusus. Kenapa? Karena kasih Kristus yang khusus ini. Kalau kita tidak menerima kasih yang khusus ini, pengorbanan penderitaan akan dosa-dosa kita, maka kita tidak bisa dibereskan. Jadi orang-orang yang mendapatkan kasih Allah secara umum, anugerah secara umum, itu tidak mendapatkan penyelamatan penebusan secara khusus dari Kristus. Jadi jangan mengharapkan
dunia ini diselamatkan tanpa percaya kepada Kristus. Kasih sejati, bukan kasih yang umum. Dan kita bersyukur, ya, kita bisa mengerti hal ini. Oke, nah saudara, di dalam perjanjian baru, saya membahas secara singkat aja. Ada beberapa kata yang dipakai, yang paling sering dalam perjanjian baru, itu berpuluh-puluh kali, itu adalah kasih agape, agapo. Dan yang kedua adalah phileo, kasih phileo. Agapo itu menjelaskan kasih yang sama, aheb dan ahaba secara umum, dan kemudian menjelaskan hesed secara khusus. Nah, itu dibandingkan, saudara. Jadi ahab dan ahab dengan aheb itu kasih umum. Begitu hesed, itu kasih khusus kepada orang Israel. Kasih kepada perjanjian, kasih berdasarkan kerelaan Allah. Dan dalam perjanjian lama pun sudah mengerti akan kasih yang umum dan kasih hesed yang khusus. Dan harus disertai dengan hemet, hesed dan hemet, kesetiaan Allah. Jadi Yosua dengan Kaleb, Yosua, Allah adalah keselamatanku. Kaleb, Allah adalah kesetiaanku. Jadi kasih karunia Allah selalu disertai dengan kesetiaan Allah. Yosua dengan Kaleb. Ini juga sama. Ahab dengan apa? Dengan hesed. Barulah kamu bisa tahu kasih yang sejati dalam perjanjian lama itu dipakai semuanya, dan perjanjian baru juga sama. Jadi agapo, phileo itu sering bergantian, bukan berarti membedakan, tetapi menyatakan bahwa kasih sejati itu berasal dari Allah. Ya. Walaupun di dalam pemikiran Yunani, storge, philia, phileo, storge, kemudian eros, dan agapo, itu mereka tidak memiliki kasih yang seperti perjanjian baru. Tapi kata-kata ini dipakai karena bahasa perjanjian baru bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani itu adalah bahasa yang berasal dari apa? Dari seluruh yang berasal dari pemikiran-pemikiran Yunani, dan tidak semua pemikiran Yunani bisa kita pakai untuk kita masukkan dalam Alkitab. Jadi kalau kita memakai 4 kasih Yunani ini, kemudian kita masukkan dalam Alkitab, kita sedang merusak arti kasih dalam Alkitab. Sehingga kita kemudian, oh ini kasih eros, oh ini kasih philia, oh ini storge. Tidak ada, saudara. Kenapa? Karena dalam hidup kita hanya ada satu kasih agape, dan tidak ada yang lain. Jadi kalau saya bisa phileo, itu berdasarkan agapo. Berdasarkan kasih Allah, berdasarkan Allah mengasihi kita. Jadi eros pun adalah kasih yang suci. Karena eros itu memiliki kekudusan. Hanya suami istri. Begitu istri dengan orang lain, begitu suami dengan orang lain, dengan erosnya, menjadi rusak sekali. Menjadi murka Allah. Menjadi hukuman Allah. Menjadi keluargamu berantakan. Dan kasih yang sejati, itu menguduskan. Membuat keluargamu harmonis kekuatannya. Karena suami istri, itu tidak ada yang lain. Dan itu melindungi mereka. Jadi eros pun yang betul-betul di dalam kasih Allah, barulah bisa eros itu tidak ada perceraian dan tidak ada pengkhianatan. Karena Tuhan yang menjamin. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Kita melihat ini. Betapa sulitnya kita memegang kasih manusia itu. Kenapa? Karena sementara dan sangat rentan dan berubah-ubah. Itu kasih manusia. Termasuk kita di dalam daging kita. Kita bisa bosan, kita bisa merasakan banyak hal. Kita bisa merasakan kecewa, kita bisa merasakan kok nggak sesuai dengan pikiran saya. Aduh, tahu gini saya tidak mau menikah gitu kan. Banyak orang-orang yang tidak mau menikah di luar negeri itu. Kenapa? Karena melihat, aduh susahnya seperti ini, nggak mau saya. Kenapa? Punya anak, aduh gendong anak, aduh berapa kilo gendong tiap hari, sampai bertahun-tahun gendong nyusui anak. Nggak mau saya. Dan orang-orang di luar negeri, orang-orang yang pikirannya modern, itu semua orang tidak mau punya anak dan tidak mau kawin. Tapi mau menikmati seks, iya. Ingin hidup sempurna, tapi dia tidak mau beranak cucu lah. Sudah nggak ada manusia sempurna. Jika generasi orang-orang yang seperti orang modern ini menjadi generasi yang memimpin dunia ini, itu kerusakannya luar biasa. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan kasih ilahi di situ. Dan mereka menjadi kejam sekali. Membunuh anak, membuang anak, menggugurkan anak. Wah, itu bagi mereka udah biasa. Aku nggak mau, gugurkan aja. Dan itu tidak ada di sana kasih Allah bertahta dalam hatinya. Nggak ada. Yang ada kenikmatan. Mau hidup nyaman, mau hidup tenang, mau hidup enak, mau hidup sesuai dengan saya. Wah, saudara, itu bukan kasih. Nah, di sini kita melihat. Jadi kasih agapo itu
adalah kasih yang bersifat di dalam perjanjian baru ya. Karena ini lebih khusus dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama artinya satu suku bangsa khusus. Dalam perjanjian baru, agapo itu, kasih Allah itu kasih kepada seluruh manusia. Dan bukan hanya khusus bangsa Israel. Agapo dipakai oleh Tuhan sebagai kasih mengungkapkan hati Allah adalah kasih yang membuka kesempatan bagi seluruh umat manusia dalam segala golongan, segala ras, segala galanya, latar belakang yang berbeda. Dan kasih Allah itu mengubahkan latar belakang yang tidak kudus, yang tidak benar, yang melawan Tuhan. Begitu kamu menerima kasih Allah, kamu diubahkan dan kamu akan menjadi agen Tuhan, agen kasih Allah yang ilahi itu. Kamu akan mengasihi dunia ini dengan kasih Allah, dengan kekudusannya. Dan disitulah kita melihat kasih Allah yang mengalahkan kegelapan dunia. Kasih itu tidak ada ketakutan. Ketakutan itu kegelapan. Ketakutan itu dosa. Kasih itu membuka satu keberanian, satu keterbukaan dalam seluruh hidup manusia. Sistem dunia ini, manusia, di dalam hal apapun. Itu sistem apa? Sistem kekudusan. Sistem yang terang. Sistem yang terbuka. Nah, kita bersyukur Indonesia sekarang mulai terbuka. Dan semua budgetnya bisa rakyat lihat. Ini mau kemana uangnya. Jadi orang sekarang bisa protes. Ini kenapa? Kok untuk ini, kok bukan untuk ini? Wah, orang jelas sekali. Tetapi dosa, itu orang-orang itu yang di dalam dosa menutupi semuanya. Anggarannya nggak dikeluarkan, dananya nggak terbuka semua, ditutup semua. Dan kita tahu bahwa ini adalah dosa. Dan kasih itu tidak ada halangan. Kasih itu tidak ada yang bisa menutup kita, hubungan kita. Bahkan dosamu, dosa saya, itu harus runtuh karena kasih Allah. Kenapa harus runtuh? Karena kita memiliki pengampunan. Karena kita diampuni Tuhan, kita dibereskan dosa kita oleh Tuhan. Maka kita belajar untuk membereskan dengan dosa-dosa yang sudah dibereskan, baru saya bisa membereskan dosa saya dan dosa kamu. Disitulah kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling mengerti, saling membawa kita untuk saling melayani satu sama lain. Dan itu kasih Allah. Saudara, ini sangat jelas sekali. Jadi kalau saudara melihat ada agapo atau filio dalam Alkitab, dan khususnya Tuhan Yesus kepada Simon Petrus gitu ya. Apakah kamu mengasihi aku? Tuhan memakai kata agapo. Kamu mengasihi aku dengan kasih tak bersyarat. Iya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi kamu. Nah saudara, dia menjawab dengan apa? Dengan kasih manusia. Kasih filio. Dan sampai 3 kali Tuhan Yesus, ketiga baru Tuhan Yesus mengubah. Mengubah apa? Bukan agapo, dia mengatakan filio. Apakah kamu filein, kamu mengasihi saya? Dan di situ Rasul Paulus menangis sekali. Kenapa dia menangis? Kamu mengasihi aku dengan kasih Allah itu? Betul? Kedua, kamu mengasihi aku dengan kasih Allah? Iya Tuhan, betul. Dan Tuhan kemudian turunkan. Kamu mengasihi aku dengan kasih-Mu? Bisa kamu mengasihi aku dengan kasih-Mu? Jadi artinya apa, saudara? Kalau kamu bisa mengasihi aku, kamu harus bisa mengasihi dirimu, mengasihi sesamamu. Jadi waktu Tuhan mengatakan, apakah kamu mengasihi seperti kamu mengasihi dirimu? Kamu mengasihi aku, mengasihi Allah. Di situ Petrus menangis sekali. Tuhan, engkau tahu betapa kasihnya aku padamu. Karena dia baru menyangkali. Saudara. Dan disitulah dia mendapatkan kasih Allah yang juga mengasihi sesama. Dan dia membalikkan itu semua. Ya, aku mengasihi kamu. Bisakah kamu mengasihi aku? Bahkan mengasihi dengan sesamamu aja kamu nggak bisa. Bahkan aku menjadi manusia, bukan Allah. Bukan kamu lihat sebagai Allah, menjadi manusia. Engkau sangkali aku. Apakah kamu mengasihi aku, Petrus? Wah, dia langsung sedih. Betul Tuhan, aku betul-betul mengasihi engkau. Nah, di situ Petrus mendapatkan kasih ilahi. Petrus mendapatkan kasih filin menjadi agape. Ya, filio menjadi agapo. Dan Tuhan memberikan kasih agapo menjadi filio. Dan ini terjadi satu perubahan kasih yang membawa kasih dalam kelemahan menjadi kasih sempurna. Dan membawa kasih yang sempurna kepada kasih yang betul-betul orang-orang dalam kelemahan. Dan Kristus mengasihi Yesus mengasihi Petrus dengan kasih yang sempurna. Dan dia tidak bisa menerima itu. Dan dia memberikan dirinya sebagai manusia. Mengasihi dia sebagai sesama. Baru kamu bisa tahu bahwa kasih Allah di dalam kasih sesama itulah kamu menerima
kasih Allah yang sejati. Jadi kamu nggak bisa mengasihi aku dengan agapo kalau aku tidak mengasihi kamu dengan phileo. Ini rahasia kasih yang sangat besar, saudara. Jadi Allah mengasihi manusia dengan kasih agapo. Nggak bisa karena dosa dan semuanya. Dan Allah bisa mengasihi manusia dengan kasih Kristus yang menjadi manusia. Dan mengasihi manusia dengan manusia. Dengan kasih manusia yang sempurna, baru Allah bisa menerima orang-orang percaya kepada Kristus. Dan inilah kasih yang baru. Jadi baru bukan berarti tindakan-tindakan, bukan, saudara. Tapi dari esensinya. Jadi kasih Allah tidak bisa turun pada manusia. Jadi harus ada manusia yang bisa menerima dan melakukan kasih Allah. Baru manusia yang berdosa itu bisa dikasih oleh kasih yang tidak berdosa ini. Jadi agapo tidak bisa menjadi filio. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyatakan kasih Allah. Dan Yesus menjadi manusia membawa agapo itu menjadi filio. Menjadi kasih kepada sesama, menjadi kasih yang akan menyempurnakan dalam eros, dalam storge, dan semua itu. Dan dia kemudian menjadi manusia, membawa kasih yang tidak layak, yang di dalam hidup manusia itu, sekarang bisa diterima. Kenapa? Karena aku menjalankan kasih Bapa, dan sekarang kasih Bapa itu menjadi kasih manusia, sesama manusia. Nah, saudara perhatikan kalimat ini. Begitu besar kasih Allah, betul. Dan perintah Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, pikiranmu, dan segenap. Dan kemudian perintah yang kedua, yang sama dengan itu, yang sama, saudara, bukan rendah, yang sama. Berarti itu dasarnya adalah kasih Allah, kasih manusia. Cintailah sesamamu, kasihlah musuhmu, doakanlah dia, seperti kamu mengasihi dirimu. Nah, waktu kamu mengasihi dirimu, apakah saya benar? Enggak. Saya penuh berdosa. Jadi dirimu sesamamu itu apa? Nah, Kristuslah yang membawa siapakah sesamaku. Saudara, ini kunci rahasia. Kasih itu. Di dalam Kristuslah yang menjadi daging, Allah menjadi daging. Sesama itu menjadi jelas dan kemudian kita lihat, oh, arti sesama apa? Dan waktu Yesus mati di kayu salib, dia menjelaskan, inilah sesamaku. Siapa sesamaku? Pelacur, perampok, pembohong, orang-orang berdosa, dan itulah sesamaku. Musuhku, sesamaku. Saudara, disinilah kita melihat kenapa Tuhan Yesus mengatakan agapo. Apakah kamu mengasihi aku, Petrus? 2 kali. Dan kemudian yang sekali, phileo. Saudara perhatikan, ada rahasia besar di sini. Waktu Tuhan mengatakan, betulkah kamu mengasihi aku sesamamu? Betul, Tuhan. Nah, betul. Kenapa betul? Karena Yesus menjadi sesamamu, sesaudara dengan engkau, setubuh, sedarah, sedaging dengan engkau. Barulah kasih sesama itu menjadi kasih Allah. Saudara, ini kunci yang luar biasa. Barulah kita tahu, di dalam hubungan kita orang percaya, kenapa saya bisa mengasihi kamu? Kenapa saya bisa mengampuni kamu? Karena Allah mengasihi aku. Baru kita tahu. Berarti kamu punya kasih Allah, saya punya kasih Allah, sehingga kita bisa saling mengasihi, saling mengampuni. Iya. Dan disitulah hidup Kristus, hadirat Kristus nyata di dalam hidup kita, dalam seluruh hidup kita. Kasih Allah nyata. Kristus hadir dalam kasihnya, di dalam kita saling mengasihi. Dan disitulah murid-muridku akan memperlihatkan mereka saling mengasihi. Dan mereka taat kepadaku. Ini rahasia besar. Ya, kita bersyukur. Mari kita berdoa. Ya. Bentar saya